Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani RD, NPM 192191019, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membahas kembali mengenai RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, baik yang lama maupun untuk penyederhanaannya. Nah, di sini saya mencontohkan di sekolah SMA N1 Sukanagara, kemudian mata pelajarannya PJOK untuk kelasnya kelas 11 semester 2, kemudian materi pokoknya aktivitas kebugaran jasmani, dan untuk alokasi waktunya 1 kali pertemuan 3 jam. Nah, di sini ada kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan juga peduli, kemudian memahami pengetahuan, selanjutnya mencoba, kemudian mengolah dan juga menyaji dalam ranah konkret. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk kompetensi dasar kali ini yaitu menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan, seperti daya tahan, kemudian kekuatan, komposisi tubuh, dan juga kelenturan dengan menggunakan instrumen terstandar. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu menganalisis latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Selanjutnya menjelaskan hasil analisis latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Selanjutnya menjelaskan cara melakukan hasil analisis latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Nah, dilanjutkan ke kompetensi dasar yang berikutnya, yaitu mempraktikkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Nah, untuk indikatornya, yang pertama yaitu melakukan hasil analisis latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan hasil analisis latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Nah, untuk nilai karakternya di sini saya menyantumkan karakter disiplin, kemudian sportif, kerjasama, percaya diri, dan juga kerja keras. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry atau discovery learning, peserta didik pada pertemuan pertama dapat menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan juga kerja keras selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya menganalisis latihan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Selanjutnya menjelaskan latihan komponen jasmani dengan yang terkait dengan kesehatan. Kemudian menjelaskan cara melakukan latihan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Kemudian ada melakukan latihan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Yang terakhir yaitu menggunakan latihan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Nah, pada pertemuan kedua yaitu menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan juga kerja keras selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya menganalisis pengukuran komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Kemudian untuk selanjutnya hampir sama dengan pertemuan yang pertama. Nah, untuk poin-poin mendekati akhir yaitu melakukan pengukuran komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Yang terakhir menggunakan pengukuran komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Nah, selanjutnya di sini ada materi pembelajaran. Yang pertama ada materi reguler. Nah, pada pertemuan pertama yaitu latihan komponen kebugaran jasmani
atau daya tahan, kemudian kekuatan, selanjutnya komposisi tubuh, kemudian kelenturan, dan juga yang terakhir adalah kombinasi dari daya tahan, kemudian kekuatan, komposisi tubuh, dan juga kelenturan dengan menggunakan latihan bentuk sirkuit training. Nah, untuk pertemuan kedua yaitu pengukuran komponen kebugaran jasmani daya tahan, yang kedua yaitu kekuatan, selanjutnya komposisi tubuh, yang keempat kelenturan, dan yang terakhir adalah kombinasi. Nah, untuk materi pembelajaran remedial ini yaitu latihan komponen kebugaran jasmani daya tahan, kemudian kekuatan, komposisi tubuh, dan juga kelenturan. Nah, untuk materi pembelajaran pengayaan yaitu latihan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, untuk metode pembelajarannya itu sendiri menggunakan model cooperative learning, kemudian pendekatan proses, dan juga untuk metodenya yaitu metode demonstrasi dan juga diskusi. Nah, untuk media dan bahan pembelajarannya yaitu pada media pembelajaran ada model peserta didik atau guru yang memperagakan gerak spesifik melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua yaitu gambar gerak spesifik seseorang sedang melakukan aktivitas kebugaran jasmani, semisal daya tahan, kelenturan, kekuatan, maupun komposisi tubuh. Kemudian video pembelajaran gerak spesifik seseorang sedang melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Nah, dilanjut ke alat pembelajaran. Untuk alat pembelajarannya yaitu lapangan atau halaman sekolah atau bisa juga gedung olahraga. Selanjutnya ada palang tunggal, kemudian matras senam, dan yang terakhir ada peluit dan stopwatch. Nah, baik, langsung saja karena langkah-langkah pembelajaran ini sama dengan RPP penyederhanaan, jadi saya langsung akan memaparkan langkah-langkah pembelajaran yang telah saya buat dalam materi aktivitas kebugaran jasmani. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu pada kegiatan pendahuluan selama 15 menit, guru meminta salah seorang peserta didik untuk menyiapkan barisan di lapangan sekolah. Kemudian yang kedua, guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Kemudian guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengajukan pertanyaan tentang manfaat olahraga. Kemudian guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan cara tanya jawab. Selanjutnya, guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didiknya setelah proses pembelajaran. Kemudian, guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari yaitu pada materi daya tahan, kemudian kekuatan, kelenturan, dan juga komposisi tubuh. Nah, yang terakhir yaitu guru menjelaskan cara melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang benar agar nantinya dapat terhindar dari cedera. Nah, dilanjut ke kegiatan inti yaitu dilakukan selama 90 menit. Yang pertama, siswa membaca informasi tentang gerak spesifik aktivitas kebugaran jasmani dengan materi daya tahan terlebih dahulu. Kemudian, siswa mencari informasi tentang gerak spesifik aktivitas kebugaran jasmani. Kemudian, siswa mengamati gerakan. Selanjutnya, siswa bertanya setelah mengamati gerakan. Kemudian, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan gerakannya. Selanjutnya, siswa melakukan gerakan daya tahan secara berkelompok, dilanjutkan ke melakukannya secara individu. Kemudian, siswa secara berkelompok menemukan suatu kesalahan yang terjadi pada gerakan daya tahan. Kemudian, siswa secara berkelompok memperbaiki kesalahan yang terjadi pada gerakan daya tahan. Kemudian, siswa dalam kelompoknya menemukan gerakan daya tahan, menemukan konsep gerakan daya tahan. Kemudian siswa menampilkan gerak daya tahan. Dilanjut, siswa melakukan gerakan daya tahan dengan berbagai kondisi. Yang terakhir yaitu siswa diamati oleh guru dalam keterampilannya selama pelaksanaan untuk dijadikan bahan penilaian. Kemudian ada penutup selama 25 menit. Nah, ini yang pertama ada evaluasi proses pembelajaran dengan memberikan tes lisan atau tertulis.
Kemudian melakukan refleksi oleh guru dengan melibatkan siswa tentang materi daya tahan. Kemudian memberikan umpan balik dan penguasaan pada siswa. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dan hasil pembelajaran dan juga berdoa. Kemudian ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, untuk penilaian hasil pembelajaran ini, untuk penilaian sikap spiritualnya observasi. Kemudian teknik sikap sosialnya juga, penilaian sikap sosialnya juga, untuk teknik penilaiannya observasi. Kemudian pengetahuannya, teknik penilaiannya observasi. Yang selanjutnya ada keterampilan, yaitu teknik penilaiannya sama observasi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.